Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Syahida dengan NIM 2214-224 dari kelas PBS 6A. Dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan kuis manajemen aset dan berikut. Pertanyaan yang pertama, sebutkan aturannya dan jelaskan perbedaan penyisihan pencadangan aktiva produktif antara bank umum dan BPRS. Aturan penyisihan pencadangan aktiva produktif bank umum. Bank umum wajib membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN atau penyisihan penghapusan aset produktif atau PPAP berdasarkan ketentuan regulator, yaitu diatur oleh POJK nomor 34/POJK 03/2018 untuk bank umum konvensional. Sedangkan untuk bank umum syariah diatur oleh POJK nomor 35/POJK 03/2018. Yang kedua, PPAP dibedakan menjadi PPAP umum atau untuk aset produktif lancar dan PPAP khusus untuk aset produktif kurang lancar, dilakukan dan macet. Nah, yang ketiga, besaran PPAP umum minimal 1% dari aset produktif lancar. Sedangkan PPAP khusus itu mengikuti persentase sesuai kualitas aset produktif setelah dikurangi nilai agunan yang dapat diperhitungkan, umumnya 10% kurang lancar dan 50% diragukan dan 100% macet. Nah, apa sih perbedaannya aturan penyisihan pencadangan aktiva produktif di BPRS? Ayo kita bahas. Nah, kalau di BPRS itu aturan utamanya Peraturan Bank Indonesia nomor 6/19/PBI/2004 tentang penyisihan penghapusan aktiva produktif bagi BPRS. Perbedaan yang kedua itu PPAP umum untuk aset produktif lancar minimal 0,5% dari aset produktif lancar tidak termasuk sertifikat wadiah Bank Indonesia. Perbedaan yang ketiga itu untuk aset ijaroh, BPRS wajib membentuk penyusutan aktiva ijaroh dan uang muka ijaroh secara pranata sesuai umur ekonomis atau jangka waktu sewa, bukan PPAP seperti aset produktif lainnya. Nah, pertanyaan yang kedua, mengapa sih pada zaman sekarang bank syariah lebih memilih banyak menjual akad pembiayaan musyarakah daripada akad pembiayaan lainnya? Karena adanya kontribusi dan risiko bersama, transparansi, dan pengawasan yang lebih baik, partisipasi aktif dari kedua belah pihak, pembagian risiko, dan kontrol yang lebih seimbang. Mudharabah ini lebih cocok untuk usaha kecil, menengah, atau ketika pemilik modal ingin tetap pasif. Nah, ada juga nih beberapa alasan lainnya dalam sudut pandang pembiayaan syariah. Yang pertama itu adanya keterbatasan modal dari kedua belah pihak. Nah, di dalam musyarakah kan kedua belah pihak atau mitra sama-sama menyertakan modal. Nah, tentunya menunjukkan adanya komitmen dan risiko bersama. Sedangkan di mudharabah hanya satu belah pihak saja, yaitu sohibul mal yang memberikan modal, sementara pihak lainnya itu hanya mengelola usahanya saja. Jadi yang menanggung risikonya itu hanya yang memberikan modal saja, yaitu sohibul malnya. Nah, ada juga nih alasan kedua, yaitu pembagian keuntungan dan risiko yang lebih seimbang. Di dalam musyarakah, laba dibagi sesuai kesepakatan, dan kerugian itu dibagi sesuai proporsional sesuai porsi modal. Nah, sedangkan dalam mudharabah, laba dibagi sesuai kesepakatan, tapi kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal selama tidak adanya kelalaian dari mudharib. Nah, alasan yang ketiga itu karena kontrol dan keputusan usaha. Dalam musyarakah, kedua belah pihak ikut serta dalam pengambilan keputusan. Sedangkan dalam mudharabah, pemilik modal tidak boleh mencampuri urusan teknis usaha, semua keputusan ada di tangan mudharib. Jadi, akad musyarakah dianggap memiliki nilai yang lebih tinggi karena dapat menawarkan lebih banyak manfaat, mendorong partisipasi aktif, pembagian risiko yang seimbang, potensi keuntungan lebih besar, pengelolaan usaha yang lebih efektif, dan pembagian keuntungan yang lebih adil. Mungkin itu saja jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.